Upacara pemakaman Hinata pun dilaksanakan. Naoto sangat sedih dan kecewa karena semua usaha memperbaiki masa lalu tetap sia-sia. Ibunya Hinata memberikan benda kesayangan Hinata kepada Takemichi. Benda itu adalah kalung pemberian Takemichi. Ternyata Hinata selama ini masih mencintai Takemichi. Naoto sudah menyelidiki akun. Akun sudah menikah dan kemungkinan akun berbuat seperti itu karena keluarganya sedang diancam. Naoto merasa kecewa karena pada akhirnya mereka tidak bisa merubah apapun. Takemichi mengatakan, mencegah Draken mati bukanlah sumber dari perubahan Toman, dan Takemichi bertekad akan memperbaiki sumber masalah sesungguhnya dengan cara menjadi pemimpin Toman di masa lalu. Naoto menganggap itu lelucon dan sangat sembrono. Depresi telah merubah Takemichi menjadi idiot. Tapi Takemichi rela melakukan apapun termasuk hal sembrono itu demi menyelamatkan Hinata. Takemichi merasa aneh kenapa Toman masih berbuat jahat. Kisaki tidak mungkin bergabung selama ada Maiki dan Draken. Akhirnya mereka mencari tahu keberadaan Draken, dan mereka menemukan fakta bahwa Draken tidak menjadi anggota Toman yang sekarang, dan tidak ada catatan kematiannya. Ternyata sekarang Draken berada di penjara, menjadi terpidana mati. Takemichi terlihat sedih ketika melihat Draken. Menurut Draken, alasan Toman menjadi jahat adalah karena Draken tidak bisa menghentikan Kisaki Teta. Kisaki awalnya mengagumi Maiki, tapi kekaguman itu berubah menjadi kebencian. Kisaki ingin merenggut semua yang Maiki miliki, termasuk Takemichi. Kisaki ingin membunuh Takemichi. Draken menyarankan Takemichi untuk pergi keluar Tokyo. Alasan Draken di penjara karena dia telah membunuh orang. Draken tidak menyesali hal itu. Satu-satunya hal yang dia sesali di masa lalu adalah tidak membunuh Kisaki Teta. Takemichi tidak percaya Draken bisa membunuh orang. Pasti menurutnya ada sesuatu yang memicu hal itu. Kisaki adalah presiden Toman saat ini, dan dia orang yang bertanggung jawab atas kematian Hinata. Polisi telah menyelidiki kasus itu, tapi bukti belum mengarah kepada Kisaki. Takemichi mengatakan satu-satunya cara adalah dia harus menjadi pemimpin Toman dan menghentikan Kisaki. Langkah pertama yang harus dia lakukan adalah menjadi kapten regu skuad ketiga yang ditinggalkan Pachin. Naoto awalnya meremehkan rencana Takemichi, tapi dia akhirnya percaya karena selama ini Takemichi selalu sukses menjalankan rencananya. Akhirnya mereka pun berjabat tangan, dan ini akan menjadi awal perjalanan panjang Takemichi di masa lalu. Takemichi tiba di masa lalu dalam situasi sedang mandi di pemandian air panas bersama Maiki dan Draken. Setelah selesai mandi, di luar mereka disambut anggota Toman lainnya, dan mereka siap pergi untuk acara pelantikan Kapten Regu Skuad ketiga. Pelantikan Kapten Regu Skuad ketiga akhirnya dimulai. Maiki memanggil orang yang menjadi Kapten Regu Skuad ketiga. Dia muncul dari belakang, dan Takemichi seperti tidak asing dan pernah melihatnya. Ketika diperkenalkan, Kapten Regu Skuad ketiga ternyata adalah Kisaki Teta. Banyak orang yang menentangnya karena Kisaki berasal dari Mobius. Tapi itu keputusan Maiki.